pemerintah bersama PT Jasa Marga terus mematangkan persiapan operasional Jalan Tol Prambanan Purwomartani menjelang Lebaran ke 2027. Ruas tol ini ditargetkan dapat difungsikan untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menyatakan, progres pembangunan telah memenuhi persyaratan analisis dampak lalu lintas. Pengoperasian tol ini diharapkan mampu mengurangi kepadatan kendaraan di jalur nasional Solo-Yogyakarta yang kerap terjadi saat musim libur. Sebagian arus lalu lintas nantinya akan dialihkan melalui flyover Purwomartani Candi Boko agar distribusi kendaraan menjadi lebih merata. Selain memperlancar perjalanan masyarakat, ruas tol ini juga diharapkan meningkatkan konektivitas dan memperkuat jaringan transportasi di kawasan Yogyakarta. Meski indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah tipis pada perdagangan sepekan 29 Juni hingga 3 Juli 2026, sejumlah saham justru mencatat kenaikan yang luar biasa. Bahkan, ada emiten yang melesat lebih dari 70% hanya dalam waktu sepekan. Lantas, saham apa saja yang berhasil menjadi bintang di Bursa Efek Indonesia dan menarik perhatian para investor? Daftar top gainers pekan ini dipimpin oleh PT Trust Finance Indonesia Tbk, Trust, yang melonjak 71,43%, disusul PT Wahana Intervolt Nusantara Tbk, KOKO, dengan kenaikan 70,59%, serta PT Estika Tata Tiara Tbk, BIF, yang menguat 55,73%. Selain itu, saham KOKA, ASPI, RMKO, PADI, HOPE, IELS, dan CSMI juga mencatat penguatan signifikan. Di sisi lain, BI mencatat kapitalisasi pasar turun tipis menjadi Rp10.287 triliun, sementara rata-rata volume dan nilai transaksi harian juga mengalami penurunan sepanjang pekan tersebut. Pemirsa, Zionis Israel membunuh 4 anggota Hamas dan menghancurkan tempat peluncuran roket milik anggota Hamas di Gaza, Palestina. Dalam sepekan, pasukan Zionis Israel memburu pejuang Hamas di Gaza, Palestina. Pada serangan baru ini, Israel membunuh 4 anggota Hamas yang memiliki rencana penyerangan ke tentara Zionis Israel di Gaza. Pasukan Zionis Israel akan terus melakukan serangan jika Hamas terus melakukan ancaman terhadap pasukan Israel di Gaza. Sementara itu, Zionis Israel juga membunuh salah satu komandan veteran Hamas, Abu Faher, di Rafah, Palestina. Israel mengklaim Abu Faher baru-baru ini bekerja merekrut anggota Hamas baru dan membangun kembali kemampuan batalion untuk melancarkan serangan terhadap pasukan Israel. Sebelumnya, Abu Faher bertugas di divisi pasokan kelompok Hamas dan perlengkapan senjata ke jalur Gaza untuk melawan Zionis Israel. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengunjungi wilayah yang dikuasai oleh militer Israel di Lebanon Selatan. Kunjungan dilakukan usai Israel dan Lebanon menyepakati gencatan senjata pada Juni lalu. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu melakukan kunjungan pertamanya ke wilayah yang dikuasai oleh tentara Israel di Lebanon Selatan. Ia berkunjung bersama Menteri Pertahanan Israel Katz dan Wakil Kepala Staf Mayor Jenderal Tamir Yadai. Mereka mendapatkan penjelasan terkait aktivitas di sektor tersebut dari Komandan Brigade di lapangan. Komandan Brigade juga menjelaskan terkait demonstrasi amunisi dan senjata inovatif untuk menghadapi ancaman drone. ואומרים גם לאיראן וגם לחיזבאללה, לכו מכאן, אין לכם מה לעשות כאן. ושתי מדינות ריבוניות רוצות לעשות שלום ביניהם, רוצים להחזיר באמת מציאות של ביטחון ושגשוג. Padahal sebelumnya, Israel dan Lebanon telah menyepakati gencatan senjata yang mulai berlaku secara bertahap pada Juni. Namun hingga kini pasukan Israel tetap bertahan di Lebanon Selatan. Seribu hari perang menghancurkan Gaza, ribuan warga Palestina kini hidup dalam keputusasaan di tengah reruntuhan.
Perang yang telah berlangsung selama 1000 hari terus meninggalkan luka mendalam bagi warga Palestina di jalur Gaza. Ratusan pengungsi yang berlindung di Universitas Islam Kota Gaza menyampaikan seruan putus asa kepada dunia internasional. Mereka mengaku setiap hari harus berjuang untuk mendapatkan keamanan, makanan, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya. Bagi banyak keluarga, kehancuran akibat perang ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Harapan agar konflik segera berakhir semakin memudar seiring berlanjutnya pertempuran. Sejumlah pengungsi menggambarkan Gaza sebagai wilayah yang kehilangan rasa aman, kehidupan normal, dan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. صار لها الحين 1000 يوم واعتقادي أنا أنها مش هتقف هتستمر ويمكن تستمر كمان قد اللي راح لأن أنت شايف اليهود اليوم بتزيد اغتيالات حصار بتضايق على الناس طلبات جديدة ما فيش شيء يعني بوادر خير نقول ها بدأت. Di tengah kondisi yang terus memburuk, warga Palestina kembali berjuang agar komunitas internasional segera mengambil langkah nyata untuk memperluas akses bantuan kemanusiaan dan meringankan penderitaan jutaan warga sipil yang terdampak konflik. Zionis Israel membunuh 4 anggota Hamas dan menghancurkan tempat peluncuran roket milik anggota Hamas di Gaza, Palestina. Dalam sepekan, pasukan Zionis Israel memburu pejuang Hamas di Gaza, Palestina. Pada serangan baru ini, Israel membunuh 4 anggota Hamas yang memiliki rencana penyerangan ke tentara Zionis Israel di Gaza. Pasukan Zionis Israel akan terus melakukan serangan jika Hamas terus melakukan ancaman terhadap pasukan Israel di Gaza. Sementara itu, Zionis Israel juga membunuh salah satu komandan veteran Hamas, Abu Faher, di Rafah, Palestina. Israel mengklaim Abu Faher baru-baru ini bekerja merekrut anggota Hamas baru dan membangun kembali kemampuan batalion untuk melancarkan serangan terhadap pasukan Israel. Sebelumnya, Abu Faher bertugas di divisi pasokan kelompok Hamas dan perlengkapan senjata ke jalur Gaza untuk melawan Zionis Israel. Sementara itu, di tengah sorotan masyarakat dunia, Iran menegaskan tidak akan mundur dari Selat Hormuz. Kapal-kapal bisa lintasi Selat Hormuz tanpa biaya selama 60 hari ke depan. به راحتی این کار دیگه انجام شده هیچ اتفاقی هم خلاف اون از بعد از اون شب دیگه تا الان هیچ ممانعتی برای این کار انجام نشده ما از روزی که در حقیقت محاصره رو برداشتیم تا امروز بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر کردیم خب شما نگاه کنید این در مقابل توی چند روزی که من میگم شاید کمتر از 10-12 روز دیگه. Sementara itu, kapal milik Pertamina yang sempat tertahan di Selat Hormuz satu persatu telah meninggalkan Selat Hormuz. Kini tersisa 1 kapal yang masih tertahan di selat tersebut. Nah, itu namanya Gamsunoro Pertamina. Dan begitupun dengan kapal-kapal yang lain. Kapal Gamsunoro milik Pertamina berhasil melintasi Selat Hormuz. Kapal-kapal tipe tanker. Dan keberhasilan ini menjadi kabar menggembirakan di tengah gejolak harga minyak dunia akibat penutupan Selat Hormuz. Ini Gamsunoro, tapi kalau Pertamina Pride belum buat cek lagi di mana. Berdasarkan informasi sementara, seluruh kapal Gamsunoro dalam keadaan sehat. Meski 1 kapal berhasil melintas, namun kapal Pertamina Pride masih tertahan dan menunggu izin melintas. Perlabu jangkar di sini itu. Rencana pelayaran menuju kilang